Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Alvis Yuvenaris Kopong Sabon. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Flores Timur. Pendidikan guru penggerak saat ini telah memasuki modul 1.2. Di dalam modul ini terdapat pembelajaran, salah satunya adalah demonstrasi kontekstual. Di sini saya akan mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual yang saya buat dalam bentuk video tentang gambaran saya sebagai guru penggerak di masa depan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Salam. Nilai-nilai guru penggerak menuju merdeka belajar. Berikut adalah 5 nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak. 1. Reflektif. 2. Berpihak pada murid. 3. Mandiri. 4. Kolaboratif. 5. Inovatif. Berikut adalah rencana kegiatan yang akan saya lakukan untuk menjalani peran sebagai guru penggerak selama 3 tahun ke depan. 1. Reflektif, yakni mengenal diri, kekurangan dan kelebihan. Dalam proses ini, saya akan melakukan refleksi terhadap praktik-praktik profesional saya sebagai guru, terutama menjalani tugas mengajar di kelas. Fokus utama saya adalah mencoba menelisik lebih jauh tentang kemampuan dan pengetahuan profesional, yakni pengetahuan konten, pengetahuan pedagogi, dan pengetahuan pengemasan konten dalam pembelajaran bermakna. Dalam praktik profesional sebagai guru, maka saya akan melakukan refleksi diri dalam 4 aspek, yakni 1. Lingkungan, yaitu bagaimana upaya saya memanfaatkan lingkungan belajar dalam pengembangan profesional sebagai guru. 2. Perilaku profesional, yaitu respon positif terhadap perubahan atau inovasi. 3. Kompetensi, yaitu respon terhadap pentingnya meningkatkan kompetensi profesional. 4. Keyakinan saya terhadap profesi guru. Contoh konkret refleksi yang akan saya lakukan adalah: A. Melakukan refleksi tentang cara mengajar. Saya akan melihat kembali kemampuan saya dalam mengajar, seperti penguasaan materi, penerapan strategi mengajar, metode mengajar, dan model-model pembelajaran. Saya akan menilik kembali cara mengajar saya dengan pertanyaan penuntun seperti: apakah cara mengajar yang saya terapkan sudah sesuai dengan karakter siswa? Apakah cara mengajar saya di kelas mampu membantu siswa memperoleh pemahaman yang mumpuni tentang materi yang saya sampaikan? Apakah cara mengajar saya telah membantu menuntun siswa sesuai kodratnya? Contoh konkret yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengajar adalah belajar secara mandiri, diskusi, dan refleksi bersama teman sejawat, atau mengikuti pelatihan-pelatihan pengembangan profesi. B. Melakukan refleksi tentang lingkungan belajar. Saya akan melihat dan mengevaluasi kembali suasana lingkungan kelas. Apakah ruangan kelas mendukung siswa untuk belajar dengan rasa aman dan nyaman? Apakah benda-benda yang ada dalam kelas mendukung proses pembelajaran? Apakah penataan ruangan kelas dapat menarik semangat dan motivasi siswa untuk belajar? Apakah sirkulasi udara dan pencahayaan di kelas membuat siswa dapat belajar dengan nyaman? Jika belum,
maka saya akan berusaha menata kembali suasana lingkungan kelas agar mendukung siswa dapat belajar dengan rasa aman dan nyaman. C. Melakukan refleksi tentang suasana belajar dan interaksi di kelas. Refleksi yang dapat saya lakukan adalah apakah suasana belajar sudah menyenangkan dan interaksi dengan siswa di kelas sudah baik? Apakah siswa terlihat nyaman dan ceria saat belajar? Jika mereka terlihat bersemangat dan nyaman, maka kondisi suasana belajar dan interaksi di kelas berjalan baik. Jika belum, maka teknik mengajar harus diubah agar siswa lebih aktif dalam mengajar. D. Media belajar yang sesuai. Media belajar memegang peranan penting sebagai alat bantu memahami konsep pembelajaran. Yang akan saya lakukan sebagai bahan refleksi adalah apakah media belajar tersebut sudah benar-benar membantu siswa untuk belajar dan memahami konsep pembelajaran? Apakah media belajar sudah sesuai dengan karakteristik siswa? Jika belum, maka saya akan mencari ide baru untuk menemukan media belajar yang tepat sesuai karakteristik siswa dan menarik bagi mereka untuk mudah memahami konsep pembelajaran. Nilai yang kedua yaitu berpihak pada murid, yakni menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kegiatan yang akan saya lakukan adalah A. Menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Setiap anak pasti akan tertarik dan termotivasi jika belajar dalam kondisi yang menyenangkan. Pertama yang dapat saya lakukan adalah 1. Menciptakan kondisi kelas dan lingkungan yang nyaman. Dimulai dengan menata lingkungan sekolah, membuat taman, menanam pohon, dan bunga-bunga agar suasana lebih segar. Selanjutnya, saya akan mendesain ruangan kelas, yaitu membuat dena, kursi siswa, mengecat ruangan kelas dan lukisan atau warna yang menarik, memasang pernak-pernik seperti lukisan atau ukiran kalimat motivasi di dinding, menyiapkan pojok literasi dan tempat meletakkan karya siswa. Jika suasana dan kondisi kelas sudah nyaman, maka pola pembelajaran pun diubah lebih menyenangkan bagi siswa. Teknik dan metode mengajar diterapkan agar berpusat pada siswa, sehingga mereka lebih memahami materi dan konsep-konsep yang nantinya akan diterapkan di lingkungan masyarakat. B. Memfasilitasi bakat dan minat siswa. Setiap anak sudah terlahir dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Yang dapat saya lakukan adalah menggali dan mengenali bakat minat mereka walaupun belum terlalu nampak. Setelah itu, memfasilitasinya melalui proses pembelajaran dan kegiatan di sekolah. Misalnya, ada anak yang memiliki bakat di bidang seni seperti seni lukis, seni musik, atau seni suara. Saya akan menerapkan proses pembelajaran yang mendukung peningkatan minat dan bakat mereka. Contoh materi tentang bagian-bagian bunga. Siswa yang memiliki bakat pada bidang seni lukis akan mendapat kesempatan untuk menggambar bagian-bagian bunga tersebut. Begitupun dengan yang memiliki bakat pada bidang suara, maka siswa tersebut dapat kesempatan untuk belajar sambil bernyanyi. Saya berpikir demikian karena mereka akan lebih termotivasi dan lebih tertarik jika belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka. Di situ pasti akan muncul kreativitas mereka. C.
C. Memberikan pembelajaran yang bermakna sesuai karakteristik siswa. Setiap siswa memiliki karakteristik dan gaya belajar masing-masing. Oleh karena itu, tugas saya adalah memenuhi tuntutan pembelajaran sesuai gaya belajar siswa masing-masing. Siswa bisa dikelompokkan sesuai minat belajar mereka. Misalnya, ada yang minat belajar audio visual, maka bisa dikelompokkan dalam kelompok audio visual. Begitupun jika ada yang minat belajar visual dan kinestetik. Ini dilakukan agar mereka lebih termotivasi dalam belajar karena sesuai dengan minat belajar mereka. Nilai yang ketiga yaitu mandiri, yakni belajar sepanjang hayat. Termotivasi untuk mengembangkan diri tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah, dinas, atau pihak lain. Contoh konkretnya adalah A. Meningkatkan kemampuan mengajar. Cara mengajar di kelas sangat menentukan keberhasilan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, saya akan terus belajar untuk meningkatkan kemampuan saya agar dapat menerapkan praktek mengajar yang berpusat pada siswa sesuai karakteristik mereka dengan cara belajar memahami secara otodidak, mengikuti pelatihan, diskusi bersama rekan sejawat, dan mengikuti komunitas guru. Saya akan berusaha lebih variatif menggunakan model-model pembelajaran dan metode pembelajaran sehingga siswa lebih tertarik dan termotivasi dalam pembelajaran. B. Meningkatkan kemampuan menggunakan IT. Di era digitalisasi seperti sekarang, rasanya kurang tepat jika dalam pembelajaran tidak memasukkan unsur digitalisasi. Saya akan terus belajar meningkatkan kapasitas diri untuk mampu menggunakan media teknologi dalam pembelajaran secara otodidak atau mengikuti pelatihan-pelatihan seperti pembuatan video pembelajaran, pembuatan kelas online, dan penggunaan LMS dalam pembelajaran. Nilai yang keempat yaitu kolaboratif, yakni senantiasa membangun daya saing, kesaling ketergantungan yang positif terhadap seluruh pihak, pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, seperti orang tua murid dan komunitas terkait dalam mencapai tujuan pembelajaran. Contoh konkretnya adalah A. Membangun kerjasama dalam komunitas sekolah. Yang akan saya lakukan ke depan sesuai nilai ini adalah membangun kerjasama dalam komunitas sekolah untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah seperti penataan lingkungan sekolah, kesulitan belajar siswa, dan permasalahan yang ditemui peserta didik, baik masalah akademik maupun non-akademik. B. Membangun komunikasi dalam komunitas KKG. Melalui forum komunitas ini, yang dapat saya lakukan adalah menyebarkan pengaruh tentang nilai dan peran guru penggerak terhadap rekan-rekan guru yang tergabung dalam kelompok kerja guru atau KKG. Dari cara ini, saya akan mencoba membangun konsep yang sama terkait tujuan pendidikan sesuai pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Nilai yang kelima yaitu inovatif, yakni memunculkan gagasan yang segar dan tepat guna. Nilai inovatif ini mengisyaratkan penguatan semangat ko-kreasi atau gotong royong dan pemberdayaan aset atau kekuatan yang ada di sekolah untuk mewujudkan visi bersama. Contoh konkretnya adalah membuat inovasi dalam pembelajaran. Dalam kegiatan ini, saya akan berusaha menemukan ide-ide baru yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran agar siswa mendapat pengalaman bermakna, lebih tertarik, termotivasi, dan dapat berkembang sesuai kodrat mereka.
Contoh konkret dalam inovasi pembelajaran ini adalah 1. Membuat media pembelajaran seperti video pembelajaran atau menggunakan media-media kontekstual yang ada di sekitar lingkungan sekolah. 2. Memanfaatkan potensi sekolah dan lingkungan sekitar secara optimal untuk membantu siswa belajar dan mengalami pengalaman bermakna. 3. Mendesain ruangan kelas untuk menciptakan kondisi yang nyaman dan aman bagi siswa untuk belajar. 4. Menerapkan pembelajaran berbasis digital. Demikian gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Saya berharap selalu diberi kesehatan dan dimampukan agar dapat menjalankan tugas dan peran saya sebagai guru yang mampu menghasilkan anak berkarakter sesuai profil Pancasila.